Mungkin malam ini hanya tahlil dan tawasul, hanya dua saja. Kalau dasar secara misalnya amaliyah yang banyak dengan dalil-dalil pendek itu sudah banyak beredar di mana-mana. Ya, kita coba satu persatu tapi biar mantap. Apa yang kita lakukan semuanya berdasar. Ulama mewariskan amalia itu tidak ngawur, tapi semuanya berdasar. Nah, saya berharap setelah saya selesai menyampaikan, mudah-mudahan tidak ada yang bertanya. Nah, kalau pertanyaan nambah penggawean. Ya, baik, yang pertama tentang tahlil. Di tahlil ini yang mencuat di masyarakat, kalau di kita tidak ada masalah. Yang sebelah itu, tetangga sebelah, yang menamakan sebagai Mujadidul Islam, yang menamakan pembaharu Islam, itu yang yang ruwet atau bulat. Nah, ini kalau kita tidak punya dasar kuat, kita akan katut. Jadi tahlilan itu dinamakan bid'ah. Tahlilan dinamakan bid'ah, tahlilan dinamakan apalagi itu penyelewengan agama. Nah, sebelum ke sana, bid'ah itu yang terkenal dalilnya kan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini untuk dasar saja. Ternyata bid'ah, tidak semua bid'ah itu dhalalah. Mazhab 4 itu membagi, antara lain Imam Hanafi, bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Kemudian Maliki, mazhab Maliki menyampaikan bahwa mazhab itu ada dua juga, hasanah dan madmumah. Itu cara umum. Tapi di ulama kita, Syafi'i khususnya, itu bid'ah ternyata ada berapa? 5 itu. Nah, ada 5 kalau tidak salah. Yang pertama ada bid'ah wajibah. Bid'ah yang wajib zaman Nabi tidak ada, tapi wajib ada. Nah, wajib ada bid'ah wajibah. Contohnya apa? Pembukuan Al-Quran. Zaman Nabi tidak ada. Tidak ada dibukukan dan dicetak seperti tidak ada. Itu bid'ah. Lah wong sing bid'ah nih sakjane ya bid'ah. Kalau memang tidak mau dianggap bid'ah, ya aja maca Quran sing dicetak. Apalagi dimasukkan ke HP. Ini juga bid'ah. Itu bid'ah wajibah, harus ada. Kalau tidak dibukukan, maka akan hilang agama itu. Wajib ada. Zaman Nabi jelas tidak ada. Yang kedua hadis, tambah zaman Nabi tidak ada. Nabi tidak boleh memperbolehkan menulis hadis. Apalagi ini hadis tidak ada. Itu baru ada muncul setelah tabi'in. Zaman sahabat tidak ada, belum ada. Kalau Quran zaman sahabat, Sayyidina Abu Bakar sudah mulai ada ide. Diteruskan Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman. Lah, pasnya itu di Sayyidina Utsman. Pembukaan hadis, ilmu hadis dan macam-macamnya itu tidak ada. Nah, maka itu pembukaan hadis benar bid'ah, tapi bid'ah apa? Wajibah. Dan memang harus ada. Kalau tidak ada, kita tidak tahu lagi hadis-hadisnya Rasulullah. Bisa lek wong biyen apalane kuat-kuat wong biyen. Zaman Nabi itu Nabi Umi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi apa? Hafalannya sekali ngomong hafal, sekali disampaikan langsung hafal. Jadi wong biyen yang Arab itu lek nulis itu berarti gak pinter, gak pinter. Lek nulis awake dhewe kan nulis al ilmu fisutur, la fisutur. Ilmu ning kertas tulisan. Iku ilmu itu akan eling lek kita pakai ilmu keling.
dicekel baru eling. Itu wajibah. Terus yang kedua ada bid'ah mandubah, bid'ah yang disunahkan. Bid'ah yang disunahkan. Contohnya apa? Contohnya sholat taraweh di kitab Kasfu Tabareh, cilik kecil kitabnya, kitab kuno itu Rasulullah sholat taraweh berjamaah. Sholat taraweh di masjid itu hanya berapa? 3 malam. Setelah itu enggak. Sampai Rasulullah sido enggak ada sholat taraweh berjamaah. Nah, dewe-dewe kenapa? Khawatir nanti jadi amalan wajib. Nah, itu Rasulullah mempertimbangkan umatnya. Sama dengan apa kita pernah tahu Rasulullah adzan? Tidak pernah. Rasulullah tidak pernah adzan. Lah itu dikhawatirkan sampai Rasulullah adzan, ayat turun wajib. Nah, itu tidak pernah adzan Rasulullah. Tarawih itu sunnah. Akhirnya zaman Sayyidina Umar diatur, ditata sampai sekarang ini. Nah, itu zaman Rasulullah hanya 3 malam, setelah itu enggak. Nah, zaman Sayyidina Umar baru ditata. Apalagi sekarang berkembang ya, sholat tarawih tinggal milih. Ada yang 20 km per jam, ada yang 60 meter per jam, banyak yang 90 km per jam. 10 menit mari tuntas. Lek cepet juga ada ilmunya, aja ilmunya. Jadi makmum ketika imam cepet ikut Fatihah kudu bareng imam. Nah, lek gak bareng imam gak maca Fatihah gak sah. Nah, ini mandubah. Kemudian ada bid'ah makruhah, bid'ah yang dimakruhkan. Nah, contohnya menghias masjid di depan, di dekatnya mihrab atau di tembok depan. Itu dihias yang sekiranya mengganggu orang-orang melakukan sholat. Nah, ruang apa meneh ning ngarep enek gambare artis. Atau tulisan apa atau batik atau apa itu yang mengganggu, itu jadi makruhah. Terus ada sing bid'ah mubahah. Contohnya apa? Makan. Kalau kita nyontoh Rasulullah betul, makan itu mubah hukumnya. Bah mangan bah ora karepmu. Bah mbado bah ora karepmu. Tidur juga demikian, tidur juga mubah. Bah turu bah ora. Lah, kalau kita nyontoh Rasulullah, makanya Rasulullah pakai apa? 3 jari pakai kurma. Nah, kurma. Lah saiki lek soto ngangge 3 jari. Tutuk ning cangkem paling. Itu berbagai macam model masakan itu mubah boleh. Nah, sekarang sudah luar biasa. Pokok nari duit, karo nari wetenge. Sampai setan di untal karo wong. Enek bakso setan. Enek pentol mercon sakti. Molen dipangan. Ada granat. Ya. Beraneka ragam masakan, model masakan mubah. Terus yang makruhah, yang dimakruh apa yang diharamkan, muharramah, bid'ah muharramah, apa namanya? Yang diharamkan, bid'ah yang diharamkan. Contohnya sholat subuh loro dadi telu. Nah, sholat apa kali sekali olahraga, zuhure disudo ae. Dasarnya tadi yang diharamkan. Nah, ini tahlil menurut mereka itu termasuk bid'ah dolalah, bid'ah muharramah. Nah, bid'ah yang diharamkan dari 5 tadi ini. Nah, sebetulnya tahlil itu gimana? Kalau urusan masalah tahlil itu biasanya menyangkut satu, hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran dan yang lainnya ke mayit itu sampai apa tidak. Nah, terus yang kedua, sedekah. Apa biasanya mari tahlil oleh berkat, oleh mangan oleh berkat pisan.
itu sodako itu pahalanya tunjukkan main sampai apa tidak. Terus yang ketiga masalah waktu, ada 7 hari, ada 40 hari, ada yang lainnya ya, sampai 1000 sampai ya, itu yang diklaim katanya tradisi Hindu. Nah, nanti kita ikuti itu. Terus apa namanya, kumpul-kumpulnya ketika tahlil itu gimana? Nah, tapi yang pokok 3 tadi. Yang jelas dasarnya tahlilan itu jelas diperbolehkan dan dianjurkan, kata baginda Rasul Muhammad SAW. Jadi kalau ingin ini tidak apa-apa nih, tak kita di print gak cerdas ini. Nanti di foto disebarkan apa. Dari Gusti Kanjeng Nabi tahlil itu ya, tahlil itu berasal dari halala yuhalilu tahlilan, rubai mujarad nih ya, rubai mujarad, halala yuhalilu tahlilan. Itu tahlil itu fokus pada kalimat la ilaha illallah. Dewe Kanjeng Nabi jadidu imanakum, anyar-anyarono iman. Terus sahabat tanya, terus pundi caranya Kanjeng Nabi? Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak baca la ilaha illallah, itu dasarnya tahlil. Suruh memperbanyak la ilaha illallah. Bahkan dalam perkembangannya itu tahlil bukannya sekedar dibaca begitu saja la ilaha illallah, itu kalau dikembangkan akhirnya moco la ilaha illallah sembarangan. Nah, di toreko itu harus ada gurunya, dibaca 1 sudah 5. Kenapa? Karena jumlah hurufnya KB 1 sudah 5. Jadi biasanya ini sudah sepakatan ulama ahli hikmah, kok moco donga sesuai sekali karo jumlah huruf itu mustajabah. Nah, la ilaha illallah itu hurufnya kalau dilihat dari abjadun ya, itu 165. Jadi mari sholat diwaca 165.